Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Susan Alwia. Senang sekali rasanya dapat menyapa teman-teman semua dalam podcast pertama yang saya buat ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas persoalan tentang new normal dalam perspektif psikologi komunikasi. Nah, pertama, apa sih new normal itu? Istilah new normal mungkin baru bagi kita, tapi sebenarnya manusia sudah mengalami banyak sekali keadaan new normal, mulai dari munculnya industri, teknologi, dan internet. Dan mungkin bagi kita generasi 90-an, kemunculan internet itu sangat-sangat berpengaruh pada kehidupan sosial kita. Mungkin kita sangat merasakan kehidupan sosial yang berubah sebelum kemunculan internet dan sesudah kemunculan internet. Oleh karena itu, keadaan new normal sebenarnya bukanlah hal yang tabu bagi umat manusia. New normal sendiri merupakan paradigma berpikir dan berperilaku untuk menjalankan aktivitas normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, selanjutnya, dalam artikel health.grid.id menyatakan bahwa ada 3 tahapan psikologi yang akan dihadapi manusia dalam menghadapi new normal. Tahapan pertama yakni tahap penerimaan. Nah, pada tahap ini, seseorang akan merasakan semacam perubahan besar dalam hidupnya. Ketika kita bertemu dengan seseorang, mungkin sebelum masa COVID-19 ini datang, berjabat tangan dengan seseorang itu merupakan hal yang biasa atau hal yang normal. Tapi, ketika COVID-19 atau pandemi COVID-19 datang, berjabat tangan merupakan sesuatu hal yang dilarang. Nah, ketika kita bertemu dengan seseorang misalnya, dan kita mengulurkan tangan kepada orang itu, lalu orang itu menolak uluran tangan kita. Dan pada saat itu kita akan maklum saja karena kita sudah sadar bahwa ini adalah new normal. Nah, tanpa kita sadari, kita telah telah terjadi konvergensi komunikasi di mana orang menyesuaikan diri dengan perilaku verbal dan nonverbal lawan bicaranya. Ini adalah kondisi yang harus kita terima, sebab apabila kita melanggar, maka penyebaran virus corona bisa saja semakin meluas. Tahapan kedua yakni tahap adaptasi. Ini adalah fase di mana kita belajar untuk mengatasi kondisi yang baru. Ketika kita sudah menerima keadaan new normal yang ada, selanjutnya kita dituntut untuk beradaptasi. Contohnya mungkin dalam keluarga. Bagi keluarga yang selama ini sibuk dengan urusan masing-masing dan jarang berkomunikasi di rumah, dengan adanya pandemi dan tuntutan work from home dan study from home bisa membuat keluarga beradaptasi satu sama lain agar hubungan mereka semakin dekat dengan berbagi cerita dan diskusi bersama. Dan orang tua yang mungkin selama ini tidak memperhatikan ketika anak belajar di rumah, sekarang dapat mengontrol proses belajar anak. Orang tua pun bisa belajar cara mengajar anak-anak mereka. Yang terakhir yakni tahap implementasi. Nah, pada tahap ini, kita menerapkan dari apa yang kita pelajari dari kondisi tersebut. Kita kembali pada contoh berjabat tangan tadi. Nah, kita sudah menerima perlakuan teman kita tersebut bahwa menolak berjabat tangan itu adalah sebagian dari protokol dari new normal. Nah, selanjutnya kita beradaptasi dari penolakan tersebut dan kita mengimplementasikannya dengan cara ketika kita bertemu dengan orang tersebut, nah kita akan memanggilnya saja tanpa perlu berjabat tangan dengannya lagi. Nah, teman-teman, itulah tadi podcast dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Susan Alwia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.